Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Triwira Yuda dengan NIM 20142525125. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek IT bisnis yang berjudul Peluang Membuka Bisnis Makanan Kimbab Khas Korea di Kabupaten Subang. Dimulai dari ringkasan eksekutif, yaitu ada visi misi perusahaan, di mana visi sendiri dari perusahaan ini mensejahterakan para pekerja, menjalin hubungan baik antar tenaga pekerja, mengembangkan pengetahuan tentang F&B, dan juga meningkatkan produktivitas para tenaga kerja. Misinya yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan dan memperkenalkan produk makanan kebab khas negara Korea. Tujuan proyek untuk mengembangkan pengetahuan dalam segi bisnis, menambah wawasan mengenai langkah-langkah memulai usaha, dan memberikan pengalaman secara teoritis tentang bagaimana memahami permasalahan yang timbul saat akan memulai maupun saat memulai usaha. Selanjutnya ada poin ringkasan keuangan. Di sini sebagai contoh di tahun pertama, ringkasan keuangan pada usaha ini yaitu pendapatan sebesar 80 juta dikurangi biaya produksi sebesar 30 juta, yang mana hasilnya adalah margin kotor sebesar 50 juta. Lalu hasil margin kotor dikurangi biaya operasional sebesar 28 juta, yang mana hasil itu juga menjadi laba bersih sebelum pajak sebesar 22 juta. Selanjutnya deskripsi singkat tentang perusahaan. Usaha ini menawarkan produk makanan khas negara Korea untuk diperkenalkan kepada masyarakat di Kabupaten Subang. Mulanya, usaha ini dibuat karena melihat adanya peluang target pasar kepada anak muda yang menggandrungi budaya Korea seperti musik, fashion, hingga makanan. Setelah menganalisis target pasar, terjadi pergeseran kepada target pasar yang mana tadinya kepada pemuda yang menggandrungi budaya Korea, berubah menjadi target pasar kepada pegawai kantoran karena lokasi outlet yang strategis dengan target pasar tersebut. Hal ini juga berkaitan tentang makanan kebab yang dipandang sebagai makanan yang cukup praktis dan cocok untuk mengisi waktu istirahat para pegawai kantoran di sela-sela kesibukan. Sehingga akhirnya berdirilah outlet yang bernama OTW Kimbab pada tahun 2019. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2022, nama perusahaan tersebut diganti menjadi Kopweh dan OTW Kimbab Food and Drink, karena pemilik perusahaan ingin menginovasi produk ini dengan diadakannya berbagai jenis minuman seperti kopi dan teh di dalamnya. Selanjutnya, nama perusahaan saat ini yaitu Kopweh dan OTW Kimbab Food and Drink. Struktur organisasi ada pemilik usaha, manajemen dan bendahara, bagian produksi, dan terakhir ada helper cook. Lokasi perusahaan ini ada di Jalan Panjaitan nomor 76 Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Analisis pasar. Yang pertama ada target pasar. Penargetan produk makanan ini kepada pekerja kantoran karena telah diketahui bahwa pekerja kantoran memiliki kesibukan yang padat, sehingga waktu istirahat yang mereka dapat gunakan tentunya sangat terbatas. Ini adalah suatu peluang untuk kami karena makanan kebab ini tergolong kepada karakteristik makanan yang praktis,
Tentunya para pekerja kantoran akan memilih membeli makanannya yang praktis untuk menghemat waktu di sela-sela jadwal mereka yang sangat padat. Selain itu, makanan kimbab ini juga dinilai memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dan menyehatkan karena terdapat sayur-sayuran dan daging pada isian makanan tersebut. Selanjutnya ada segmen pasar. Segmen pasar utama. Kimbab adalah makanan yang tergolong praktis, sehingga makanan ini cocok untuk para pekerja kantoran yang harus menghemat waktu di tengah kesibukan mereka. Hal inilah yang menjadi sasaran segmen utama bagi produk ini. Segmen pasar sekunder. Karena makanan ini mengandung gizi yang cukup tinggi juga, maka makanan ini selain dapat dikonsumsi oleh orang dewasa, para pelajar juga dapat menikmati makanan ini. Dengan begitu, para pelajar juga menjadi target segmen pasar tambahan yang cukup menjanjikan. Ukuran pasar. Estimasi ukuran pasar. Estimasi produk ini terjual kisaran 700 bungkus setiap bulannya. Mengingat data para pelanggan apabila melihat target pasar utama dan juga target pasar sekunder yang telah ditentukan, dinilai cukup berpotensi pada bisnis makanan ini. Pertumbuhan pasar. Selanjutnya, karakteristik demografis. Menurut hasil Dewan Pengupahan Kabupaten DPK Subang, dalam rapatnya telah ditentukan bahwa secara demografis, nilai kebutuhan hidup layak atau KHL sebesar 1,9 juta dan upah minimum kabupaten sebesar 100% di daerah Kabupaten Subang sendiri. Selanjutnya adalah karakteristik psikografis. Karena gaya hidup yang sehat di Kabupaten Subang mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, yaitu Dr. Budi Subiantoro, dengan memberikan program gerakan Perempuan Pekerja Sehat dan Produktif atau GP2SP guna menanggulangi masalah anemia di Kabupaten Subang. Setiap hari buruh dipantau untuk mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi supaya kadar Hb-nya bisa meningkat di angka 12, yang mana sebelumnya rata-rata masyarakat di Kabupaten Subang kadar Hb-nya itu hanya di angka 9 sampai 10. Dengan begini, gaya hidup sehat di Kabupaten Subang mulai meningkat sesuai dengan karakteristik psikografis di daerah Kabupaten Subang. Analisis kompetitif. Identifikasi pesaing. Pesaing langsung dan tidak langsung. Bagian ini mungkin tidak dapat terlalu signifikan dijelaskan karena hingga saat ini belum ada outlet atau pengusaha lain yang memasarkan produk yang serupa. Sebagai alternatif lain, produk makanan Jepang seperti sushi adalah salah satu pesaing untuk produk makanan kimbab, karena kedua makanan ini memiliki karakteristik yang serupa. Hanya saja dibedakan dengan segi isian yang terdapat di dalam kedua makanan tersebut, seperti isian sushi terdapat sayuran dan daging mentah, sedangkan kimbab dengan isian yang sudah matang dan juga asal kedua makanan ini berasal dari negara yang berbeda. Poin selanjutnya, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Masyarakat di Kabupaten Subang pada umumnya sudah mengenal produk makanan sushi karena sudah banyak outlet yang menjajakan makanan ini, sehingga produk makanan sushi sendiri memiliki branding yang kuat di kalangan masyarakat Subang dan juga harga yang ditawarkan dinilai tidak terlalu mahal. Selanjutnya, kelemahan pesaing yaitu produk makanan sushi karena sudah tidak asing mendengar dan familiar di
pandangan masyarakat Kabupaten Subang, sehingga makanan ini dinilai mainstream oleh mereka. Terlebih juga banyak outlet yang menyajikan makanan sushi dengan menyesuaikan lidah orang-orang sekitar dan membuang ciri khas atau autentikasi dari makanan itu sendiri. Posisi pasar. Produk ini ingin memposisikan produk makanan kimbab sebagai salah satu olahan makanan yang terjangkau oleh konsumen, inovatif, dan memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini dapat menarik minat para konsumen yang mencari makanan yang baru dan bervariatif dari makanan yang serupa yang sudah ada sebelumnya. Seperti sudah disebutkan tadi adalah makanan sushi. Selanjutnya, strategi diferensiasi atau strategi pembeda. Strategi yang digunakan dari produk ini adalah makanan khas Korea yang memiliki cita rasa gurih, manis, dan sedikit asam, dan dengan harga yang terjangkau namun tidak mengurangi rasa asli atau nilai autentik dari makanan tersebut. Kami menargetkan konsumen yang menyukai rasa makanan yang bervariatif dan berbeda dari makanan serupa seperti sushi. Kebutuhan pasar. Identifikasi kebutuhan pasar. Masalah yang dihadapi pelanggan. Berbagai komentar tentang produk ini yang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pelanggan adalah dari segi pelayanan yang masih kurang memadai. Faktor tersebut timbul sebenarnya bukan terjadi pada pelayanan intern tenaga kerja dari usaha ini sendiri, melainkan faktor eksternal seperti mitra pelayanan pengiriman pesanan yang tidak tepat waktu sampai kepada pembeli. Barang yang seharusnya dikirim kadang tidak sesuai dengan pesanan para konsumen, dan berbagai macam keluhan lainnya yang dialami oleh para pembeli. Selanjutnya, kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan akan segi pelayanan yang masih kurang memadai sesuai keinginan para pembeli, seperti waktu produksi yang terkadang kurang menyesuaikan semestinya, respon pembeli online yang kurang cepat ditangani karena sering terjadi over order atau kelebihan pemesanan di waktu yang sama, karena mengingat tenaga kerja di outlet ini masih kurang memadai. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Produk atau layanan ini dengan menyerap permasalahan yang tertera di atas sebelumnya, perlunya untuk mengevaluasi tentang pelayanan di internal dan juga pelayanan kepada para pembeli, lalu mengantisipasi faktor permasalahan eksternal yang selalu menjadi tanggapan negatif dari segi pelayanan oleh para konsumen. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Nilai dari pandangan konsumen, keunggulan produk ini terdapat pada nilai autentikasi makanan yang sama sekali tidak membuang ciri khas dari makanan tersebut, sehingga para pembeli lebih mengenal rasa, bentuk maupun aspek yang terdapat pada makanan kimbab tersebut. Selanjutnya adalah studi kasus. Dari respon para pelanggan yang tertera pada platform media sosial, dapat dikatakan bahwa produk maupun layanan yang diberikan langsung dinilai baik oleh mereka. Dengan demikian, keberhasilan produk ini sesuai dengan harapan para pembeli, baik dalam aspek pelayanan maupun produk yang ditawarkan secara langsung. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Analisis SWOT.
Yang pertama adalah dari segi kekuatan. Makanan kimbab ini memiliki kekuatan dari segi produk yang bervariasi rasa, yang juga dominan berbeda dari produk yang serupa. Sehingga dengan inilah produk kimbab memiliki nilai dari segi kekuatan produk dan dapat bersaing secara kompetitif dengan makanan lainnya. Kelemahan dari produk ini adalah karena produk yang baru muncul khususnya di Kabupaten Subang menjadi salah satu faktor kelemahan dari segi branding, dan juga perlu lagi mengevaluasi tentang pengenalan makanan ini secara terus-menerus yang harus disalurkan kepada konsumen agar konsumen lebih memahami tentang makanan kimbab ini. Selain itu juga kelemahan akan tenaga kerja juga sangat berpengaruh pada saat memproduksi dan mengenalkan makanan ini kepada konsumen, sehingga aspek pelayanan dapat dinilai masih kurang memadai. Peluang selanjutnya, dari segi peluang, tentunya sebagai produk makanan yang baru muncul di Kabupaten Subang, potensi peluang dalam berbisnis semakin besar dan menguntungkan. Ditambah lagi, pesaing secara langsung masih belum ada hingga saat ini. Ancaman sebagai makanan yang baru muncul dan antusias konsumen yang ingin mengetahui rasa dari makanan ini, dan semakin hari semakin banyak tentunya jumlah pesanan yang ada semakin banyak juga, sehingga akan timbul masalah dalam aspek pelayanan dan efisiensi waktu dalam memproduksi. Hal ini dapat menjadi ancaman masalah yang akan datang. Harus ada tindakan lebih awal untuk menanggulangi masalah di kemudian hari. Selain itu, ada salah satu konsumen yang menanyakan secara detail tentang makanan ini dan berminat untuk membuka outlet baru di sekitar Subang dengan produk serupa. Segmentasi pasar. Segmentasi demografis. Melihat konsumen di Kabupaten Subang sendiri memiliki pendapatan UMK sebesar 1,9 juta rupiah. Data ini berdasarkan hasil dari Dewan Pengupahan Kabupaten Subang, sebagaimana yang telah tadi diuraikan di atas. Dengan begitu, semua kalangan baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah dapat menikmati produk tersebut. Selain itu, baik dari segi kalangan usia anak-anak, remaja dan dewasa bisa menikmati makanan ini karena dinilai mengandung gizi yang cukup tinggi, sehingga semua aspek konsumen baik dari segi usia, pendapatan dapat menikmati makanan kimbab khas Korea tersebut. Segmentasi geografis. Lokasi tempat outlet ini berada di kawasan perkantoran dan juga padat penduduk, sehingga secara geografis toko atau outlet kimbab ini memiliki lokasi yang strategis dan sangat potensial untuk aktivitas usaha atau aktivitas berbisnis. Selanjutnya segmentasi psikografis. Dalam segi psikografis, terutama dengan gaya hidup masyarakat Kabupaten Subang yang dapat dikatakan memiliki gaya hidup yang sehat, makanan kimbab adalah salah satu pilihan yang cocok karena di dalam makanan ini terdapat berbagai sayuran dan daging yang mengandung protein dan gizi yang cukup tinggi, sehingga potensi berbisnis makanan kimbab ini dapat saling menguntungkan baik dari produsen yang menjual produk makanan tersebut maupun konsumen yang menikmati produk makanan ini yang menyehatkan juga. Selanjutnya adalah penargetan pasar.
Strategi penargetan yang digunakan dalam produk ini menargetkan kepada semua kalangan, terutama pekerja kantoran, karena ini adalah salah satu cara pengenalan produk makanan agar dapat dengan cepat konsumen mengetahui dan mengenali produk makanan kebab yang memiliki rasa yang khas. Positioning. Strategi positioning. Strategi produk ini dengan produk yang lain adalah ingin memposisikan produk kimbab sebagai salah satu olahan makanan yang dalam segi harga terjangkau oleh konsumen, inovatif, dan memiliki cita rasa yang khas. Hal ini dapat menarik minat para konsumen yang mencari makanan baru, bervariatif dari makanan serupa yang lainnya. Pernyataan positioning. Produk makanan kimbab ini memiliki ciri khas rasa yang berbeda. Terdapat rasa asin, gurih, manis, dan sedikit asam yang berasal dari danmuji. Danmuji adalah acar lobak putih yang dibuat dari lobak sebagai bahan utamanya dan memiliki cita rasa manis, sedikit asam, dan renyah. Dengan demikian, hal inilah yang membuat posisi kimbab berbeda dengan produk serupa di mata konsumen. Saluran distribusi. Pada poin selanjutnya adalah saluran distribusi secara langsung melalui penjualan online. Produk ini dijual melalui platform Shopee Food dan Gobis. Dengan mendaftarkan produk ke dalam media tersebut, tentunya produk yang dijual dapat dengan mudah dan efisien pada saat dipesan oleh konsumen. Hal ini menjadi bagian yang cukup penting karena di era sekarang teknologi sudah sangat berkembang dan juga menjadi fasilitas yang sepatutnya untuk digunakan. Selain memudahkan perkembangan teknologi seperti ini dapat menghemat biaya ataupun waktu yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, poin penjualan langsung. Sama seperti pada umumnya, pelayanan penjualan secara langsung dengan memasang spanduk, banner, dan papan informasi yang dapat dilihat oleh konsumen. Lalu memperlihatkan daftar menu yang ada agar konsumen lebih mengenali produk yang dijual beserta harga yang telah tertera, memproses pesanan, dan menghidangkannya. Selanjutnya ada saluran distribusi tidak langsung, distributor, agen, dan retail. Untuk saat ini, produk kebab belum memiliki atau menjalin kerjasama dengan distributor, agen, ataupun retail yang lain. Selanjutnya, logistik dan pengiriman. Poin pertama, pengelolaan persediaan. Karena bahan baku produk ini harus dengan bahan yang segar, pengelolaan stok atau persediaan bahan baku harus secara freezing atau dengan cara pembekuan bahan baku maksimal 1 hari sampai 2 hari sebelum produk ini akan dijual. Selanjutnya ada poin pengiriman. Produk makanan ini dikirim ke pelanggan melalui mitra driver ojek online seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food dengan ketentuan yang telah ada pada platform tersebut. Dan juga selain itu, pengiriman dapat dilakukan oleh pihak karyawan outlet kimbab ini secara langsung bila mana konsumen memesan produk ini melalui via aplikasi WhatsApp atau melalui pesan langsung. Selanjutnya ada poin promosi. Strategi promosi yang pertama, iklan. Rencana pengiklanan produk ini melalui iklan digital seperti Facebook Ads dan Instagram Ads maupun platform media sosial lain yang terdapat fitur pengiklanan di dalam aplikasi tersebut. Rencana pengiklanan secara digital ini guna memperluas jangkauan konsumen
dan memperkenalkan produk makanan ini secara masif dengan menggunakan platform media sosial. Selanjutnya, poin pemasaran konten. Pemasaran produk ini menggunakan cara konten video berupa vlog, review konsumen, maupun foto-foto yang diposting ke dalam status WhatsApp, status Instagram, maupun video Reels di dalam aplikasi Instagram. Cara ini diharapkan dapat menarik minat para konsumen untuk membeli produk ini. Selanjutnya, media sosial. Tentunya perlu media pendukung secara digital untuk mempromosikan produk ini agar usaha atau bisnis makan ini dapat terus berkembang. Seperti yang telah kami gunakan adalah aplikasi Instagram. Akun produk ini dapat ditemukan dalam fitur pencarian di dalam aplikasi Instagram dengan nama akun OTW Kimbab. Akun tersebut digunakan untuk mempromosikan produk ini kepada konsumen. Tidak hanya itu, akun tersebut juga diperuntukkan sebagai wadah kritik maupun saran para pembeli guna untuk mengevaluasi, menginovasi, dan mengembangkan produk ini agar lebih menarik di mata konsumen. Selanjutnya ada public relation. Poin pertama ada komunikasi media. Produk ini menjalin pendekatan kepada pelanggan dengan cara berdiskusi ataupun menjawab pertanyaan para pelanggan secara signifikan mengenai produk yang dijual, memberikan informasi tentang keadaan produk, perkembangan produk, dan selalu memberikan respon yang positif kepada pelanggan. Selanjutnya ada event dan pameran. Nah, sejauh ini belum ada event ataupun pameran yang kami ikuti dalam mempromosikan produk makanan ini. Karena dilihat dari segi tenaga kerja yang belum memadai untuk mengenalkan produk ini dalam acara pameran maupun event makanan yang ada di sekitar Kabupaten Subang. Selanjutnya ada program promosi penjualan. Yang pertama, diskon dan penawaran khusus. Nah, dalam segi ini produk ini menawarkan tawaran khusus kepada konsumen yang akan didapatkan jika konsumen melakukan pembeli minimal 10 kali dalam jangka waktu 1 bulan. Maka mereka akan mendapatkan bonus item berupa minuman ataupun hidangan makanan penutup secara gratis. Dan juga jika konsumen memesan produk ini secara berturut-turut di hari yang sama, konsumen akan mendapatkan diskon 10% dari harga yang telah ditawarkan. Selanjutnya ada program loyalitas. Program yang akan digunakan adalah jika konsumen datang langsung ke outlet Kimbab dan proses pembuatan pesanan lebih dari waktu yang telah ditentukan, maka konsumen akan mendapatkan minuman gratis sebagai pengganti waktu menunggu dalam proses produksi pemesanan. Selanjutnya ada umpan balik dan pengukuran. Pengumpulan umpan balik. Pengumpulan umpan balik yang dilakukan adalah dengan cara berkomunikasi kepada konsumen melalui media sosial seperti menanggapi komentar konsumen, melihat penyebutan dalam platform media sosial maupun pesan secara langsung. Cara ini diharapkan dapat mempermudah bisnis dan mendapatkan wawasan tentang sentimen para pembeli, mengembangkan hubungan dengan konsumen, dan juga mengevaluasi bisnis ini dari segi pelayanan ataupun produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada analisis data. Langkah untuk menentukan ROI dari biaya kampanye promosi produk makanan Kimbab dan efektivitas keseluruhan produk ini
dapat ditentukan dengan rumus ROI sama dengan laba bersih dikurangi biaya promosi. Lalu hasilnya dibagi biaya promosi dikali 100%. Dengan demikian dapat diukur persentase efektivitas dalam kampanye promosi produk tersebut. Misalnya sebagai contoh, jika laba bersih setiap bulan mendapatkan sebesar 5 juta rupiah dan biaya untuk kampanye promosi sebesar 2.500.000 rupiah, maka mendapatkan rumus ROI yaitu 5 juta rupiah sebagai pendapatan dikurangi 2.500.000 rupiah lalu dibagi dengan hasil biaya promosi yaitu sebesar 2.500.000 rupiah dikali dengan 100, maka hasilnya adalah 100%. Hasil ini menentukan bahwa untuk setiap rupiah yang diinvestasikan dalam kampanye promosi dapat menghasilkan laba yang sama dengan biaya yang dikeluarkan dan juga memberikan matriks yang jelas untuk efektivitas keberhasilan kampanye promosi produk Kimbab tersebut. Selanjutnya, rencana operasional. Poin pertama ada proses operasional. Proses operasional yang harus dilakukan misalnya adalah membeli bahan baku sebagai stok yang harus disiapkan. Setelah itu diolah menjadi satu produk, melakukan pengiklanan produk secara massal kepada konsumen, memasarkan produk melalui strategi 4P yaitu product, price, place, promotion, atau juga bisa dengan menentukan dan menganalisis target pasar. Selanjutnya adalah proses penjualan produk kepada konsumen dengan mencari calon pembeli, melakukan pendekatan, menjelaskan product knowledge kepada calon pelanggan seperti memberitahu harga, deskripsi produk, keunggulan, dan menjelaskan hal yang perlu diketahui oleh para calon pelanggan. Proses selanjutnya yaitu melakukan penutupan penjualan dengan memberitahu totalan harga yang harus dibayar sebanyak pesanan yang dibeli jika berhasil menarik minat pelanggan untuk membeli produk tersebut. Terakhir adalah mempertahankan pelanggan agar mau membeli kembali produk yang dijual. Selanjutnya, teknologi yang digunakan. Nah, dalam segi ini, keuangan produk Kimbab ini menggunakan aplikasi kasir pos aplikasir untuk mencatat dan merekap keuangan pada usaha bisnis ini. Menggunakan aplikasi ini dinilai relevan dengan barang-barang yang ada di dalam usaha produk makanan Kimbab tersebut. Selanjutnya ada timeline proyek atau jadwal operasional. Tahap pertama ada jadwal operasional dari jam 9 sampai jam 10 adalah menyiapkan bahan baku yang sudah ada pada stok gudang, membersihkan area tempat penjualan dan merapikan semua area sebelum melakukan kegiatan berbisnis. Selanjutnya tahap kedua mulai dari jam 10 sampai jam 8 malam itu adalah memproduksi dan melayani pesanan para pembeli. Tahap ketiga yaitu mulai dari jam 8 malam sampai jam 9 adalah membersihkan dan merapikan semua area yang telah dipakai untuk aktivitas berdagang di hari itu dan menutup toko. Selanjutnya ada rencana manajemen. Poin pertama ada tim manajemen. Ada owner sebagai pemilik usaha. Selanjutnya adalah bendahara dan stok sebagai orang yang mengatur keuangan dan juga stok barang yang ada maupun yang akan disediakan. Selanjutnya ada bagian produksi sebagai pekerja.
yang membuat atau memproduksi makanan yang telah dipesan oleh konsumen. Yang terakhir ada helper cook sebagai pekerja yang membantu tenaga kerja karyawan produksi makanan. Selanjutnya ada rencana pengembangan tim. Untuk membangun tim yang ideal, kepercayaan antar tim adalah satu hal yang penting. Selanjutnya juga menyelesaikan masalah yang terjadi antar karyawan atau pihak intern, membentuk norma kerja, membangun hubungan yang produktif, dan budaya kerja sama. Memiliki tujuan yang sama untuk membangun dan mengembangkan perusahaan. Selanjutnya, rencana keuangan. Yang pertama, anggaran proyek. Biaya untuk membuat usaha ini dapat ditaksir hingga 40 juta rupiah dengan rincian sebagai membeli meja, kulkas, mesin pendingin, penggorengan, dan alat-alat untuk memproduksi makanan ini. Ada juga membeli bahan baku dan memperbaiki keadaan area outlet tersebut. Selanjutnya, proyeksi keuangan. Yang pertama ada proyeksi pendapatan. Dalam hal ini, tentukan dahulu total perkiraan penjualan yang dikalikan dengan biaya untuk setiap produk yang dijual. Proyeksi pendapatan adalah sama dengan perkiraan penjualan dikali harga setiap produk. Sebagai contoh, jika dalam jangka waktu 1 bulan, produk yang dijual dapat mencapai 600 bungkus dan harga pada setiap produk yang dijual adalah 20.000, maka 600 dikali 20.000 sama dengan 12 juta. Hasil ini menentukan bahwa proyeksi pendapatan senilai 12 juta rupiah sebagai perkiraan. Selanjutnya adalah proyeksi laba rugi. Jika harga produk ini adalah 25.000 per item dan biaya untuk memproduksi seharga 20.000, maka dapat dihitung sebagai berikut. Jika perkiraan penjualan 100 dan harga produk itu adalah 25.000, maka hasilnya adalah 2.500.000. Nah, jika perkiraan produksi berjumlah 50 dan harga untuk memproduksi makanan ini sebesar 20.000, maka totalannya adalah 1 juta. Untuk menentukan laba kotor dari hasil tersebut adalah biaya untuk memproduksi seharga 20.000 dan totalannya sebesar 1 juta. Maka 2.500.000 rupiah dikurangi dengan 1 juta rupiah. Hasilnya adalah laba kotor sebesar 1.500.000 rupiah. Selanjutnya, tentukan biaya produksi dengan totalan biaya produksi dikali dengan 10%, yaitu hasilnya 100.000 rupiah. Selanjutnya, tentukan biaya administrasi dengan totalan laba kotor
sebesar Rp1.500.000 dikali dengan 10%, hasilnya adalah Rp150.000. Selanjutnya juga untuk menentukan laba bersih, laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya seperti biaya produksi dan biaya administrasi. Sebagaimana yang telah tadi disampaikan bahwa laba kotor sebesar Rp1.500.000 dikurangi dengan biaya-biaya, yaitu sebesar Rp250.000, maka hasilnya adalah Rp1.250.000 sebagai hasil laba bersih. Selanjutnya adalah proyeksi arus kas. Langkah awal untuk mengetahui dan menentukan proyeksi arus kas, sepatutnya kita harus menentukan terlebih dahulu neto arus kas, karena ini adalah faktor penting atau langkah awal mengenai kesehatan keuangan suatu bisnis yang akan atau sedang dijalani. Misalnya seperti contoh berikut. Neto arus kas sama dengan totalan arus kas masuk dikurangi dengan totalan arus kas keluar. Hasilnya adalah neto arus kas. Contohnya, jika usaha produk makanan ini memiliki totalan arus kas masuk sebesar Rp2.000.000 dan totalan arus kas keluar sebesar Rp1.200.000, maka akan diketahui nilainya sebagai berikut. 2 juta dikurangi Rp1.200.000 sama dengan Rp800.000. Hasil ini merupakan besaran nilai neto arus kas. Dengan cara menyeimbangkan arus kas masuk dan arus kas keluar, kesehatan bisnis yang sedang dijalani akan terjaga. Selanjutnya ada sumber pendanaan. Sumber pendanaan untuk membangun bisnis ini, pemilik usaha menggunakan modal pribadi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Karena dengan menggunakan modal pribadi, dinilai mempermudah dalam menghitung keuntungan yang diraih dari bisnis tersebut. Walaupun jika mengalami kerugian, maka pemilik usaha harus menanggung sendiri jumlahan kerugian yang dialami dari usaha ataupun bisnis yang sudah dibangun. Nah, demikian sedikit penjelasan singkat tentang proyek IT bisnis yang berjudul Peluang Membuka Bisnis Makanan Kimbab Khas Korea di Kabupaten Subang. Demikian laporan dibuat untuk memenuhi tugas dan penilaian ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis Islam. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.